Assalamualaikum Pak Rida. Waalaikumsalam. Kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini Bapak akan melaksanakan proses observasi apa ya? Tapi sebelumnya Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Saya akan menyampaikan di penilaian Pak. Pas dan coaching hari ini akan saya nilai sesuai dengan bukti penilaian. Apakah nanti proses coachnya sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, bagaimana menyampaikannya, pertanyaan yang berbobot, serta bagaimana coaching merespon pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan tidak lupa mengingatkan kembali prinsip coaching, yaitu permintaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti yang kita ketahui Pak, bahwa ada beberapa kompetensi inti yang perlu dikembangkan ketika melaksanakan proses coach. Di antaranya adalah prinsip, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi coaching tersebut nih Pak, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ini menurut saya sendiri saya itu ingin mengembangkan kemampuan kompetensinya Pak. Iya. Karena saya ingin meningkatkan kompetensi coaching itu pada diri saya. Oke, bagaimana yang nanti ketika observasi ingin lebih spesifik, ingin saya amati Pak? Ya, kalau untuk lebih spesifiknya, saya ingin mengembangkan di bagian kompetensi mendengarkan aktif. Nah, sehingga pada kegiatan coach nanti, ya saya melakukan. Oke, apa harapan dari observasi yang akan dilakukan bersama ini Pak? Saya berharap ini mendapatkan penilaian yang sesuai dari Pak Imo ya, sebagai supervisor nanti terhadap pelaksanaan coaching saya Pak. Dengan apakah hal cerita yang saya lakukan itu sudah benar-benar berspesifik pada coach, dan secara spesifik bagaimana saya dapat mendengarkan aktif setiap pernyataan dari coach dan juga bagaimana saya memakai setiap jawaban yang disampaikan oleh coach. Nah, dan menggali kekuatan yang ada pada dari coach untuk menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi dengan maksimal. Oke, iya baiklah Pak Ridan, observasinya sudah selesai. Saya persilakan kepada Bapak untuk melaksanakan proses observasi bersama coach ya Pak ya. Kita nanti bertemu kembali setelah Bapak selesai melaksanakan coach. Siap. Terima kasih. Oke. Ya Mas. Halo Pak Andres. Ya. Gimana nih kabarnya Pak Andres? Baik Pak. Alhamdulillah. Sehat ya semuanya Pak? Alhamdulillah ya. Baik. Pak Andres. Nah, saya lihat nih dari amati hari ini Bapak ini kelihatan kurang semangatnya dan juga tidak seperti biasanya Pak Andres. Kalau boleh saya tahu kira-kira ada apa Pak Andres? Itulah sih Pak ya, saya juga sebenarnya memang kalau jujur Pak Ridan ya, saya ada sedikit masalah gitu Pak. Namun saya juga bingung mau cerita ke siapa, karena kalau biasanya kalau laki-laki kan tidak pintar curhat Pak. Iya betul. Betul Pak. Nah, jadi kira-kira nih apakah Pak Ridan ada waktu? Mohon maaf loh ya, biasanya saya mengganggu kesibukannya. Oke. Ya, siap Pak Andres. Saya banyak waktu Pak hari ini Pak Andres. Jangan sungkan lah. Kita Pak Andres nggak mengganggu. Kita keluar kata-kata yang tadi Pak Andres ya. Ya, alhamdulillah Pak. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya itu kuat gitu Pak, nggak bisa tenang gitu Pak. Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari curhatnya atau pembicaraan kita hari ini Pak? Yang pasti ya Pak, ketika saya sudah menceritakan ke Bapak, yang saya inginkan itu mendapatkan ketenangan Pak pastinya ya, dari cerita keluarga saya begini ya. Baik. Kira-kira masih ada nggak hal yang lain yang Bapak dapatkan? Mungkin saya ingin mendapatkan solusi Pak dari percakapan kita kali ini, kira-kira Pak. Baik.
Ya, oke. Semoga nanti kita bisa mendapatkan kemudahannya Pak ya. Jadi permasalahan seperti apa nih? Silakan Pak. Ini Pak, Pak Ridan ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu gitu Pak ya, kepala sekolah kepala sekolah saya Pak melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah Pak. Iya, saya tahu itu. Tapi by the way, bagaimana bisa Pak? Kira-kira apa nih yang membuat Pak Andre mendapatkan teguran tersebut Pak? Kalau menurut saya ya Pak, Pak Ridan sebenarnya sih tidak serius ini sebenarnya masalahnya di Pak. Oh, tidak serius ya? Iya, tidak serius Pak. Tidak seriusnya kayak gimana Pak? Itu Pak, jadi kepala sekolah saya itu mengkritik saya Pak terkait proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak. Itu Pak Ridan. Oke. Proses pembelajaran ya, berarti ya. Proses mengajar pembelajaran yang bagaimana Pak? Apakah Pak Andes dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga Pak Andes itu dapat kritikan gitu? Kalau yang saya tahu ini Pak ya, sepertinya saya mendapatkan kritik itu karena saya tidak menggunakan buku teks Pak ketika proses pembelajaran. Gitu, Pak. Oke, begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Andes terhadap respon dari kepala sekolah tersebut Pak? Saya kemarin sejujurnya Pak Ridan ya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya itu menggunakan berbagai sumber Pak, ya, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya yang penting saya itu mengajar mengacu pada kurikulum Pak. Itu loh. Ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya bapak kepala sekolah saya tidak berkenan Pak atau tidak menerima itu loh pendapat saya. Oke. Jadi masalahnya seperti itu ya Pak Andes ya. Kalau begitu saya mau begini, saya mau bertanya nih sama Pak Andes. Selama ini kira-kira apa saja yang Pak Andes lakukan di dalam proses kegiatan pembelajarannya? Seperti yang sudah saya ceritakan Pak ya, saya itu kalau mengajar di kelas menggunakan berbagai sumber Pak, dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif ya, dan menyenangkan pastinya bagi siswa begitu Pak. Mengapa Pak Andes tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya Pak Ridan, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup untuk memudahkan murid-murid saya gitu ya dalam pembelajaran gitu loh. Murid-murid saya juga termotivasi Pak, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum pastinya Pak. Itu sebenarnya sudah bagus ya Pak Andes ya. Ya, Namun soal output menurut Bapak ini ya, bagaimana hasilnya gitu kan saat Pak Andes mengajar menggunakan sumber pembelajaran tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun itu berbeda-beda Pak. Oh iya betul juga ya Pak ya. Saya juga baru sadar sih ya Pak ya. Jadi saya nggak kepikiran juga ke sana Pak. Selama ini menurut saya masih ada nih beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Pak. Mungkin karena itu juga ya Pak ya. Ya, nah itulah Pak pentingnya bagaimana buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah ya, sekolah kemarin itu adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga ya, karena kita ketahui kan bagaimana siswa itu beragam pembelajarannya. Saya pikir ada beneran juga ya Pak ya. Iya, betul. Setelah Bapak bercerita, nah sekarang bagaimana nih Pak? Ya Pak, terima kasih Pak ya. Terus terang saya sekarang sudah merasa agak nyaman Pak. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal sih Pak sebenarnya. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga masih kepikiran Pak sampai sekarang. Maka di rumah juga kadang saya tidak bisa tidur Pak. Kepikiran terus dengan masalah ini Pak. Iya. Sehingga akibatnya pekerjaan lain juga terbengkalai Pak. Iya nih, jadi saya boleh
bertanya kepada Pak Andres, selama ini Bapak merasa sedikit resah gitu kan? Nah itu resah gimana Pak? Ya, sebetulnya jujur ya Pak ya, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut, masalahnya itu ya Pak ya, kepada guru lain gitu Pak. Sehingga saya takut di kemudian hari akan jadi masalah ke personal gitu Pak. Oke. Oh berarti kalau saya boleh menyimpulkan Pak Andres ya, berarti Pak Andres itu merasa tidak nyaman itu saat adanya posisi kemarin itu ya, karena Pak Andres sendiri tidak menggunakan buku teks sebagai belajar. Terus ketika kepala sekolah memperingatkan Bapak memberikan argumen peringatan tersebut, membuat kepala sekolah juga merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Iya Pak, betul Pak. Kira-kira nanti saya akan dipanggil atau tidak ya Pak oleh kepala sekolah? Jadi gini Pak Andres, kalau menurut saya sih itu masalah ini Pak Andres bisa merefleksikan dan menciptakan diri saja. Jika nantinya misalnya Pak Andres dipanggil dan berdoa kepala sekolah, ya, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah ini. Nah, dan saya juga yakin pasti beliau kepala sekolah nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif gitu kan ke Pak Andres, sehingga menambah ya bisa menambah semangat Pak Andres untuk dalam belajar. Ya mudah-mudahan ya Pak ya, evident ya. Oh ya, seperti itu Pak Andres. Jadi gini Pak Andres, selanjutnya nih dari apa yang sudah kita bahas ya kan bersama nih. Tadi kita udah bahas nih banyak ya. Lalu apa rencana Pak Andres yang ke depannya? Ya Pak, kalau rencana saya pertama pasti saya menemui beliau kepala sekolah ya untuk membicarakan permasalahan ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi juga Pak. Oke. Rencananya udah bagus nih Pak Andres. Ya, rencana Pak Andres ini tadi yang menurut Pak Andres ya, mereka udah bagus. Namun kira-kira masih ada nggak sih yang ingin Bapak lakukan? Saya berencana ya karena saya ke depan Pak ya. Tadi saya akan pertama menemui kepala sekolah Pak, dan saya mungkin akan meminta maaf Pak kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya ya, saya akan memulai menggunakan buku teks Pak. Di samping juga meminta saran kepada kepala sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian Pak Andres, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak nanti selanjutnya? Ya Pak, setelah ini ya Pak ya, saya akan mulai untuk memakai buku teks Pak sebagai salah satu sumber belajar yang di kelas Pak ya. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan Pak, tidak akan saya tinggalkan juga gitu, karena siswa merasa nyaman Pak dengan buku media itu. Nah sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar siswa saya Pak. Betul banget Pak Andres, itu luar biasa sekali Pak Andres ya. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus ya. Saya setuju dengan ide itu ya. Nah, syukurlah Pak, jadi saya sekarang merasa lega Pak, karena jujur saya takut salah Pak dalam mengambil langkah gitu loh, dalam menyelesaikan masalah ini gitu Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan suka ini Pak, suka ribut gitu Pak, takutnya nanti malah tambah parah dan lebar kemana-mana Pak, begitu Pak. betul ya. Oke, bagus sekali Pak Andres. Pak Andres, gimana nih Bapak akan mengukur keberhasilan rencana ini? Kira-kira dari 1 sampai 10 nih ya, kira-kira mengukur keberhasilan ini seperti apa Pak Andres? Mungkin tingkat keberhasilannya Pak ya, dari skala 4 Pak. Ini mungkin seiring berjalannya waktu akan meningkat ke 5 sampai ke 6 Pak. Jadi dibuktikan dengan banyak anak yang aktif dalam kegiatan pembelajaran Pak. Ya, itu hebat Pak Andres. Kalau menurut saya sendiri itu sudah hebat itu Pak Andres. Namun dalam setiap rencana itu pasti ada tantangan nih Pak Andres ya. Nah bagaimana Pak Andres merencanakan atau menghadapi tersebut? Saya mungkin Pak akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi yang lain Pak. Jika rencana awal tidak berjalan dengan lancar gitu. Ya. Saya juga merasa senang nih Pak Andres ya, dan saya juga bersyukur Pak Andres pada akhirnya Pak Andres sendiri sudah merasa lega ya. Ya terus dari yang sudah Pak Andres rencanakan tadi, komitmen apa yang Bapak lakukan, komitmen apa nih ya yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Terus adakah batasan deadline waktunya? Ya baik Pak, mengenai
hal itu secepatnya Pak saya akan eksekusi Pak ya. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya di sekolah. Saya akan mengacu pada kurikulum Pak pasti ya. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada Pak sesuai dengan aturan dari kepala sekolah pastinya tentang penggunaan buku teks tadi. Cepatnya Pak, saya juga akan menghadap ke kepala sekolah. Oke, iya Pak Andes, makasih nih Pak Andes. Lalu Pak Andes, selanjutnya nih, dukungan apa ya yang kira-kira Pak Andes butuhkan untuk melaksanakan kompeten Bapak? Kalau masalah ini, masalah dukungan Pak ya, itu juga masih saya pikirkan sebenarnya. Saya akan berusaha berkomunikasi mungkin ya Pak dengan teman-teman guru di sekolah gitu ya. Sehingga barangkali kami bisa saling mengingatkan gitu Pak ya. Oke, idenya bagus sekali Pak Andes. Semoga semua dapat segera terselesaikan ya Pak ya. Ya, ini Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. ini Pak ya. Terima kasih banyak Pak Rida untuk waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya. Saya sekarang merasa enakan Pak dan lega Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik Pak kepada murid kita semua begitu. Iya. Iya, Pak Andes. Saya juga semoga saya juga bisa membantu. Terima kasih juga saya juga kepada Pak Andes yang sudah mau bercerita gitu kan, dan ya semoga saya bisa bantu ya Pak Andes ya. Ini mohon maaf Pak ya, saya kebetulan ada janji dengan para murid nih Pak. Mereka akan latihan upacara Pak. Jadi saya harus melatih. Iya. Persiapan. Oke. Dari sini Pak. Oke, baik Pak Andes. Ya, Pak Andes silakan. Terima kasih Pak. Pak Ridan. Assalamualaikum. Oke, gimana Pak Rida? Ya, baik, terima kasih Pak. Ya. Tadi Bapak sudah melaksanakan coaching dengan coaching. Ya. Saya juga sudah melaksanakan observasi. Untuk selanjutnya kita akan melakukan percakapan tentang observasi. Nah, Ya. bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi pada saat melaksanakan coaching tadi Pak? Oke. Pak Ino, menurut saya sudah melaksanakan dalam pengembangan proses menggunakan aktif ya Pak. Saya membuat suasana nyaman betul. Bagaimana audio terdengar jelas agar gimana proses saya dalam aktif dapat maksimal. Nah, ini juga saya memastikan tidak adanya gangguan saat ngobrol gitu kan. Nah, melalui saya melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana kepada coach dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya dapat menggali kekuatan pada diri coach tersebut. Oke, apa nih yang membuat Pak Ridan menilai demikian? Oke. Saya menilai diri saya ya kan, ada di posisi mungkin kalau 1 sampai 10 itu ada di posisi akan 8 Pak. Nah, itu untuk menekankan aktifnya ya Pak ya. Saya ada di posisi 8 itu untuk menekankan aktif. Sedangkan di angka 7 lah ya, di angka 7 ketika saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengalaman saya Pak? Boleh sekali Pak. Saya mau menanyakan ya Pak ya. Tadi pada saat Bapak melakukan coaching, Bapak sudah sesuai dengan alur kita. Ya. Mulai dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Pak. Sehingga coaching dapat maksimal menggali potensi dirinya karena pembawaan Bapak yang nyaman dan terarah, tidak melebar dan mengalir dengan sendirinya sesuai dengan titik coachingnya. Oke, bagaimana pendapat Bapak mengenai ini? Ya, terima kasih kepada Pak Ino ya atas pengamatannya, hasil pengamatannya itu saya sangat bahagia Pak Ino dari apa yang tadi Pak Ino berikan masukan dari hasil pengamatan Pak Ino. Namun ini saya masih dalam proses belajar nih coachingnya ya Pak ya. Iya, Pak. Namun demikian saya juga melihat hal yang masih bisa dikembangkan Pak dalam kehidupan kita. Misalnya tadi saat merencanakan untuk mendekatkan aktif Pak, terus Bapak sudah mempersiapkan diri dan lingkungan
untuk melaksanakan proses coaching ini. Dan itu juga termasuk present, Bapak juga sudah hadir secara penuh dalam proses coaching ini sebelumnya. Ya Pak Inu, saya juga merasa bahwa saya juga masih bisa meningkatkan kapasitas presensinya, Iya. ya, yaitu penjaga pendanaan tersebut. Namun mungkin tadi kebetulan suasananya memang kondusif, kondusif dan juga tidak ada gangguan dari luar kan, tidak adanya gangguan anak-anak atau lain-lain. Namun tidak menutup kemungkinan jika suatu saat akan ada situasi yang tidak diinginkan. Iya. Misalkan ya adanya yang lewat atau ada yang manggil kayak itu, mungkin hal-hal tersebut ya sebagiannya seperti itu mungkinnya. Ya. Baik, dari diskusi kita ini Pak Didan, apa yang sudah terbayang nih Bang Medan ya, Ya. yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performanya. Oke. Terus pada kompetisi ini bisa dilanjutkan dengan apa, itu kan gimana, dengan siapa yang bisa bantu. Oke. Saya ini mungkin akan mulai proses belajar kembali. Ya, akan mulai belajar lagi bagaimana mempraktekkan proses coaching ini. Nah, bagaimana saya memproses coaching teman-teman guru saya, gitu kan, bagaimana saya juga mengcoaching teman-teman saya yang lain. Ya, mungkin nanti saya lakukan dengan di sekolah gitu. Saya akan lakukan di sekolah sampai praktek lah ya, sambil mempelajari sambil praktek dan meminta bantuan juga kepada kepala sekolah untuk lebih mematangkan proses coaching ini gitu. Oke, alhamdulillah Pak Didan, proses supervisi akademik ini sudah selesai Pak Didan. Ya, Pak Inu. Semoga supervisi kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih untuk semuanya, sukses selalu Pak Didan. Baik, saya Pak Inu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.